Tak benar kalimat raditu billahi rabba yang diucapkan dengan pengamalan. Ucapannya menerima, amalnya mengingkari. Ucapannya ridho Allah sebagai pengatur, tak mau diatur dalam hukum halal dan haram. Apa namanya raditu? Engkau ridho, padahal amalmu engkau tak ridho. Maka kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, kalimat agung besar, membutuhkan pembuktian dalam amalan sampai detik-detik malaikat maut datang padamu. Bukan kalimat yang diucapkan dan selesai, engkau adalah orang yang ahli dalam lafaz tersebut. Ini yang sering terjadi kalau agama turunan. Bukan agama hasil belajar. Sehingga yang kau lakukan salah dan engkau merasa ahli dalam pengamalan. Mari saudaraku, benar-benar kita menjadi hamba Allah yang ridho diatur Allah dari hal yang terkecil, apalagi sampai hal yang terbesar seperti hukum halal dan haram. Dari hal yang terkecil, mari kita ridho diatur Allah. Contohnya apa Ustadz? Ridho diatur Allah, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Tidur jangan tengkurap, karena itu tidur yang Allah tidak suka. Silahkan telentang, silahkan kiri, silahkan kanan. Kalau ke kiri berarti dirusuk kiri, kalau ke kanan berarti dirusuk kanan, tapi jangan tengkurap, karena Allah tak suka gaya tidur tengkurap. Namun silahkan telentang, silahkan miring kiri dan miring kanan, namun miring kanannya lebih afdol. Tak apa-apa miring kiri, miring kanan, telentang, tapi paling afdol adalah kanan. Usahakan lebih banyak engkau miring ke kanan karena ingin terbaik. Namun kadang-kadang kalau belum ngantuk, pegel juga kalau kanan terus. Akhirnya engkau telentang, miring ke kiri, ambil posisi PW. Akhirnya tertidur dalam keadaan telentang. Gak ada masalah, tapi jangan tengkurap. Begini orang yang raditu billahi Rabbah. Rela Rasul sebagai Nabi dan Rasulnya, ridho dia Nabi sebagai Rasulnya. Rasul mengatakan jilat tanganmu setelah makan, engkau tak mau. Engkau katakan jorok. Jorok apanya? Ya kan jorok jilat-jilat. Yang jorok yang mana? Bukankah tangan itu yang tadi naik ke mulutmu membawa nasi dan lauk pauk, termasuk goreng tempe, goreng tahu, dan kalio jariang? Joroknya di mana? Jorok itu hanya di otakmu yang tak mau diatur. Atau engkau malu dilihat orang. Jorok dalam makna yang sebenarnya tak ada di sana. Toh makanmu bersih, tanganmu bersih, joroknya ada di mana? Namun
namun orang tak lakukan, dan engkau merasa kalau engkau melakukannya dianggap kolot, dianggap kampungan dan yang lainnya. Berdasarkan itu engkau mengatakan, ih jorok. Enggak lah gimana? Engkau mengakui bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah kepadamu dan telah membawa kepadamu, jilat tanganmu sebelum engkau cuci. Itu zaman dulu, zaman sekarang beda. Beda apanya? Emang Rasul hanya untuk orang zaman dulu, zaman now tak perlu Rasul? Begini orang yang rodi itu bi Muhammadin SAW nabiyya wa rasulah. Rasulullah SAW dengan wafatnya istrinya, wafatnya anaknya, tak ada ngumpul-ngumpulkan orang lalu tahlilan rame-rame, baca la ilallah satu suara, satu kompak suara rame-rame sambil kepala goyang-goyang di rumah. Nggak ada Rasul lakukan. Istri beliau meninggal, anak beliau meninggal, sahabat-sahabat yang beliau cintai meninggal, Ja'far bin Abi Thalib Alul Bait meninggal, Hamzah meninggal. Rasul tak ada itu ngumpul-ngumpul di rumah baca surat Yasin lalu baca la ilaha illallah kompak rame-rame sambil kepala goyang-goyang, disebutnya tahlilan. Kalau la ilaha illallah saja disebut tahlil. Tahlil bagian daripada agama Allah. Lalu ketika orang mengamalkan itu, engkau marah-marah, mencak-mencak. Apa ini? Aku wafat diperlakukan bagaikan anjing. Tak dibacakan surat Yasin, tak dibacakan tahlilan, bukan tahlil ya, tahlilan, beda loh. Bedaan, tampaan. Yasin, yasinan. Tahlil, tahlilan, hati-hati. Takbir, takbiran. Takbir syariat, Yasin syariat. Senikmat-nikmat syariat adalah Yasin. Permasalahan kita bukan di Yasinnya. Aku tak mau wafat bagaikan anjing yang tak diyasinkan dan tak ditahlil-tahlilkan. Hai muslim, Rasulmu seperti itu para sahabat melakukannya kepada Rasulmu tercinta. Rasulmu begitu melakukannya kepada istri dan anak-anaknya, kepada paman dan sepupunya dan sahabat-sahabatnya yang sangat ia cintai. Begitu Rasul melakukannya. Tudinganmu kepada siapa sih? Aku tidak menuding Rasul, aku hanya menuding Wahabi. Wahabi yang mana? Pokoknya Wahabi. Kok pakai pokoknya? Ayolah beragama dengan ilmu. Kalau konsekuensi pendapatmu engkau menyalahkan Rasulmu, apakah engkau akan bertahan di atas pendapat yang salah itu pakai alasan pokoknya? Kan aneh. Sesuatu yang engkau anggap salah besar, Rasulmu ada di sana mempraktekkannya. Sementara engkau menyatakan engkau ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ridhomu ada di mana? Nampak?
tak laku ucapanmu, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, kalau kau tak mau taat kepada apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul praktekkan. Cinta tanpa kepatuhan, cinta palsu, cinta dusta, cinta monyet. Apakah cinta hanya ungkapan kata dan yel-yel? Aku cinta kepadamu, aku cinta kepadamu. Ayo ke sini. Ndak, hari hujan. Hujan aja membuat engkau tak mau datang. Apakah itu namanya cinta?